Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Zulfa Azizah dengan NIM 7311421089 dari jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam Kemodernan dan Keindonesiaan bab 20, yaitu perspektif pembaruan pemikiran dalam Islam. Langsung saja di sini ada bab 1, yaitu pendahuluan. Indonesia kini terus memasuki era pembangunan. Sejak munculnya Orde Baru, muncul persepsi yang meyakinkan tentang kebutuhan mutlak dan pembangunan. Dulu, orientasi pembangunan bukanlah kesadaran semua orang, tetapi hanya kebijakan kabinet tertentu. Menurut analisis Hafid, Indonesia memiliki dua jenis pemerintahan atau kabinet yang pernah diperintah, administratif atau berorientasi pembangunan, dan solidaritas atau berorientasi politik, yang kebetulan. Pada tahap ini, fokusnya adalah pada pengembangan sektor ekonomi. Kita berdua tahu bahwa prioritas ini dipilih dari urgensi untuk mengatasi masalah kemiskinan bersama rakyat kita. Kemakmuran secara luas positif bagi pengembangan aspek kehidupan non-ekonomi jika pembangunan ekonomi ini dapat mencapai tujuannya dan meminimalkan kelebihannya. Misalnya, memperlebar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Akan mempengaruhi Anda jika kemiskinan membawa seseorang lebih dekat kepada ketidakpercayaan. Yang terjadi justru sebaliknya, kekayaan meningkatkan kualitas kepercayaan atau martabat manusia. Selanjutnya, bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, sikap-sikap pembebasan. Dengan pembangunan, masa depan bangsa kita secara sederhana dapat digambarkan sebagai masyarakat yang berubah dari pola-pola agraris ke pola-pola industrial. Bahkan secara universal, bentuk masa depan manusia ditentukan oleh penguasaan teknologi, pengembangan ekonomi, automation of production, dan campur tangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu pasti berpengaruh pada pandangan hidup manusia, termasuk pada doktrin-doktrin yang disodorkan oleh masyarakat keagamaan. Jadi perubahan sosial tak mungkin bisa dihindarkan. Masalahnya ialah apakah perubahan sosial akan kita biarkan terjadi karena desakan sejarah dan tekanannya, atau kita menyongsongnya dengan persiapan-persiapan yang semestinya, kemudian ikut serta mengarahkan secara sadar. Oleh karena yang pertama akan tak terkendalikan dan mungkin menimbulkan kecelakaan-kecelakaan sosial, maka yang kedua harus dipilih. Kita harus menyiapkan diri bagi perubahan itu dan mengarahkannya. Agama Islam bagi kita merupakan keyakinan. Bagi bangsa Indonesia secara empiris atau kenyataan, Islam merupakan agama bagian terbesar rakyat. Karena itu, sikap-sikap yang diterbitkan atau disangka diterbitkan oleh agama Islam akan mempunyai pengaruh besar sekali bagi proses perubahan sosial. Bagi perusahaan sosial, peranan Islam akan diwujudkan dalam dua sikap, yaitu menopang dan merintangi. Hal ini bergantung pada para pengikutnya, guna menopang, menyertai, bahkan melakukan sendiri, dan mengarahkan perubahan sosial tersebut. Kita harus mampu melepaskan diri dari sikap-sikap yang tidak kondusif bagi pembangunan dan modernisasi yang dihasilkan oleh cetakan lingkungan agraris kita. Secara positif, kita harus menciptakan sikap mental baru yang ilmiah. Bila dikonkretkan dengan melihat latar belakang yang ada pada saat ini, perlu sekali mengadakan liberalisasi atau pembebasan dari nilai tradisional yang bersifat menghambat, dan sekularilisasi atau pembebasan masalah-masalah dan urusan-urusan duniawi dari belenggu-belenggu keagamaan yang tidak pada tempatnya. Perspektif kemakmuran ekonomi tersebut dan pencabangan yang dekat masih berada dalam lingkungan penggarapan ilmu pengetahuan, tapi sesudah itu ilmu akan tidak berdaya menjawab masalah-masalah asasi kemanusiaan. Menurut Ivan Vitak, masalah kesejahteraan manusia tidak mungkin disederhanakan begitu saja menjadi sekadar data empiris ilmu pengetahuan, sebab ia akan juga berurusan dengan masalah nilai-nilai dan pandangan tentang tujuan hidup manusia, sebab nilai-nilai menetapkan arah tujuan kegiatan sosial dan sekaligus merupakan sumber motivasi serta pendorong bagi aktivitas-aktivitas tersebut. Karena nilai merupakan masalah keyakinan, maka di sini dituntut adanya peranan mutlak agama. Di sini nilai-nilai keagamaan hendaknya diwujudkan menjadi kemanusiaan yang aktif, menjiwai kegiatan-kegiatan praktis manusia, guna mewujudkan apa yang sering kita sebut masyarakat adil dan makmur. Ia mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Esa, sebab esensi kemanusiaan tidak terbatas pada pertumbuhan material semata-mata, melainkan meliputi pengembangan sepenuhnya dari manusia itu dan pembebasan, sehingga ia akan dapat menumbuhkan cipta rasanya
Yang kedua, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pada abad sekarang ini, manusia semakin sadar akan kemampuannya untuk mengarahkan jalannya sejarah. Kalau mereka melakukannya dengan penuh kesadaran, mereka tidak akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri. Tidak akan mengubah diri mereka menjadi masyarakat robot yang mekanis dan otomat-otomat bikinan pabrik, tetapi akan berjuang bagi nilai-nilai kemanusiaan masa depan masyarakat. Kesadaran umat manusia sekarang bahwa kemakmuran mutlak tidak boleh kehilangan segi-segi kemanusiaan merupakan gejala terpenting yang sedang berkembang pada abad kini. Kemanusiaan tidak hanya berkepentingan pada pengembangan kekuatan produktif dan teknologi, tetapi juga pada makna hubungan sosial manusia dan budi pekerti. Jika disebutkan bahwa pada tingkat ini perspektif yang jauh, agama dapat memberikan jawabannya, maka yang dimaksudkan ialah agama yang dihayati secara spiritual dan mendalam dengan penuh kedewasaan oleh pengikut-pengikutnya. Penghayatan ini menjadi amat individual sifatnya, maka perlu sekali dilakukan apa yang telah dipaparkan di muka. Mengembalikan Islam sebagai agama individu, membebaskan para pengikutnya dari kecenderungan sektarianistis, dan melepaskan sifat-sifatnya yang seolah-olah merupakan fungsi di balik formalitas ritual, sehingga agama tidak menjadi sekadar upacara yang kehilangan artinya, khususnya untuk suatu masyarakat yang semakin terpelajar dan kritis karena proses pembangunan dan industrialisasi. Meminjam ungkapan seorang kawan, Subah Asa, maka dalam menghayati religiusitas, rasanya kita perlu menjadi mutasawif tanpa memasuki dunia tasawuf atau kebatinan yang ekstrim. Slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tentu tidak mengandung masalah penolakan atau penerimaan, tetapi segi pelaksanaannya akan berbeda, sebab di sini menyangkut tingkat pengetahuan dan pengertian, menyeluruh atau parsial, aksentuasi yang tepat atau tidak, latar belakang pendidikan, lingkungan dan kepentingan. Juga perlu diteliti apakah seruan pembaruan yang kini banyak dibicarakan dapat disimpulkan sebagai hendak melaksanakan bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Kita tentu menerima ajaran itu, tapi hanya sampai pada taraf sebagai jargon. Dan begitu kita ajukan problem-problemnya beserta kemungkinan pemecahnya dalam pelaksanaan, maka segera timbul reaksi setuju dan tidak setuju. Ini pun amat banyak bergantung pada faktor-faktor latar belakang tadi, termasuk pendidikan. Maka setelah iman, ilmulah yang akan meningkatkan martabat kemanusiaan kita. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.